Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Nah, kita kaji sama-sama. Nah, Win akan membahas tentang bab yang terakhir atau bab 7 ya, membiasakan makan dan minum yang halal dan menghindari yang haram. Nah, sebelum kita bahas, mari kita simak dulu apa arti halal, haram, dan tentunya ada yang subhat. Nah, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran agama Islam. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diperbolehkan atau dibenarkan. Dalam konteks makanan, halal tidak hanya menyangkut bahan yang digunakan, tetapi cara pengelolaannya, penyembelihannya, penyajiannya. Nah, kita masuk ke makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut ajaran agama Islam. Kata haram berarti adalah terlarang atau tidak dibolehkan. Larangan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis atau dengan ketentuan lainnya. Nah, tentunya selain halal dan haram, maka kita di sini akan menerangkan tentang makanan yang subhat. Subhat itu adalah makanan yang status halalnya tidak jelas. Utawa lek basane Jawa iki remeng-remeng. Itu adalah subhat antara halal dan haram. Karena apa? Subhat ini meragukan. Nah, karena tidak ada kepastian apakah makanan tersebut ini benar-benar halal atau mengandung unsur yang diharamkan. Nah, sekarang kita bahas dalil tentang makanan halal. Makanan halal ini tentu saja diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya adalah, wahai manusia, nah, sebagian makanlah makanan di bumi yang halal lagi baik. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia baik bagimu, merupakan musuh yang nyata. Nah, berarti apa? Kita itu disuruh memakan makanan yang halal. Dalil tentu saja kita akan membahas juga dalil tentang makanan haram. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan bahwa Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, jika seorang terpaksa memakan makanan yang diharamkan tersebut bukan karena kesengajaan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa. Contohnya, jika obat itu adalah dari makanan haram, tapi diperbolehkan, tapi tidak boleh untuk dikonsumsi terus-menerus. Halal itu ketika dibuat obat hanya 1 kali, itu dengan jumlah yang sedikit. Nah, di dalam ayat 173 ini kan diterangkan bahwasannya makanan yang haram itu adalah 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, 4 hewan yang disembelih atas nama bukan selain Allah. Sekarang syarat makan dan minuman yang halal yaitu 1 ya. 1 sumbernya, syarat dan makanan. Tahu sumbernya makanan itu halal adalah dari
sumbernya, bukan dari bangkai, bukan dari darah, bukan dari babi. Yang kedua, cara memperolehnya yang halal. Nah, kalau mencuri, korupsi itu adalah termasuk haram. Yang ketiga, cara pengelolaannya, ngolai halal dan bersih, thayyib. Lek ngelola itu dengan cara nek mengolahnya itu dengan cara yang halal, yang bersih, ojo kemproh. Nah, yang keempat, tidak bercampur najis atau dengan barang lainnya. Contohnya begini. Nah, contohnya misalnya sampean ki tuku ayam ning pasar ki mumpung ayam regane murah cah ya. Nah, dalan ndak. Nah, sampean iki mau kayak ben makananmu ayam iki kan halal ya. Awale sampean halal wis sampean masak, lah dilalah sampean iku pengen luwih enak. Sampean paringi apa cah? Minyak babi. Nah, maka makanan ini menjadi haram. Meskipun status awalnya makanan ini halal, tapi kecampuran dengan makanan haram, maka makanan semua itu akan menjadi haram. Ya, paham ya? Paham. Nah, sekarang contoh makanan halal ya. Tadi kan sudah. Nah, sekarang kita contohkan makanan yang halal, daging sapi ya, kambing yang disembelih dengan syar'i, yaitu disembelih dengan nama Allah. Yang kedua, sayur mayur, buah-buahan. Nah, ada sayur mayur itu sayur mayur, buah-buahan. Itu kan apa? Halal, tapi lek sampean nyolong cah gitu ana wong arep panen ning sawah saurunge panen mau diisiki mau colong ku ya menjadi haram. Nah, tapi lek memperolehnya dengan baik ya tidak. Nah, sayur mayur, buah-buahan, apel ya halal. Nah, tapi lek bar mau cah iku mau dulit karonan apa cah? Misalkan olahan babi ya menjadi haram. Yang ketiga, ikan, udang, cumi. Ini karena hidupnya di laut, ya. Allah itu menghalalkan dua bangkai, ya. Itu apa? Bangkai ikan dan belalang. Nah, bangkai ikan dan belalang. Nah, ikan itu kan hidupnya di laut satu. Kalau yang hidupnya di dua, berarti sobat. Ya. Roti, nasi, susu, telur ya. Nah, ini ada telur, ada susu. Ini adalah makanan halal. Nah, sekarang makanan bersertifikat halal. Nah, harus makanan ketika kita membeli makanan itu harus ada label halalnya biar terjamin, biar kita itu ora was-was ya. Ben gak was-was cah. Nah, selanjutnya contoh makanan haram. Nah, iki makanan haram ini babi dan semua produknya. Meskipun produknya ya rebeti piye wae ya. Bangkai hewan mati tanpa disembelih kok dilala iku sampean nemu pitik ya. Pitik wis mati ning ratan ora ana sing duwe. Nah, wis mati kejet-kejet ah. Sampean jukuk sampean beteti sampean babuti mau gawe jangan haram. Nah, karena wis bangkai. Darah itu ya haram. Nah, lek sampean misalno tanganmu suwek darahmu mau apa cah? Darahmu mau tadongi terus mau ombe ya haram. Apa meneh dideh. Sampean ngerti ya, dideh itu adalah dideh itu apa ya jenenge darah. Misalkan bar nggorok sapi. Darah itu ditadongi terus dipepe didadekno dideh. Nah, iku ya haram. Nah, hewan yang bertaring singa. Ya. Singa itu juga apa cah?
haram. Pokoknya sing taringe dawa-dawa itu loh ya, utawa burung sing